Tapi jangan sampai masalah yang datang silih berganti membuat iman saudara down, iman saudara lemah, atau bahkan yang lebih parah lagi, bukan membuat saudara kembali ke rumah, bukan membuat saudara kembali ke Tuhan, tapi membuat saudara hanya fokus kepada masalah itu. Rugi karena pemahaman yang kurang tepat ya menurut saya. Mulai harusnya orang Kristen aman, tiba-tiba saudara Mazmur 91 jadi jimat. Ya. Mazmur 91 hanya berlaku kalau saudara lakukan ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa dan yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi akan berkata kepada Allah, Allahku, Tuhanku, Allahku yang dapat kupercaya, gunung batu keselamatan. Artinya kalau saudara duduk, kalau saudara bermalam, saudara percaya kepada Tuhan, saudara punya hubungan, saudara kembali ke rumah, saudara jadi tuan rumah, saudara jadi rumah doa, baru Mazmur 91 menjadi bagian kita. Amin. Our Father in heaven, Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Baik, salam. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita tetap merenungkan firman Tuhan yang akan terus memberkati dan menolong kita dengan sukacita. Hari ini saya akan membawa kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kembalilah ke Rumah. Amin. Hari ini saya akan beri judul tentang kembali ke rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah sungguh sangat jelas telah diberikan kepada kita saudara. Keselamatan, berkat-berkat Tuhan silih berganti, tidak pernah putus dalam kehidupan umat manusia. Matahari bisa terbit, dia tidak pernah terlambat, dan juga tidak pernah terlambat untuk kembali ke tempat peraduannya saudara. Itu semua karena berkat Tuhan. Semua diberikan Tuhan, bukan hanya kepada kita yang telah mengasihi dan menerima Dia, tapi juga kepada semua orang saudara. Tapi secara khusus bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan bukan saja menunjukkan kasih-Nya dengan menyelamatkan saudara dan saya, tapi Dia juga mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anak-Nya. Ini berkat luar biasa saudara. Menjadi anak daripada Tuhan yang hebat, yang besar. Ini berkat yang luar biasa, yang tidak bisa dipahami oleh seluruh dunia, tapi hanya diberikan kasih karunia itu untuk mengerti kepada kita yang mau menjadi anaknya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga dijadikan ahli waris. Luar biasa. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, dan Tuhan Yesus juga menjadikan kita ahli warisnya. Ini luar biasa saudara. Dan warisan yang Tuhan berikan bagi kita saudara, warisan yang tidak dapat binasa, dan juga warisan yang tidak buat orang berkelahi. Biasa saudara, warisan itu diperebutkan. Amin. Tetapi dalam Yesus, warisan tidak usah diperebutkan, karena masing-masing mendapatkan warisan yang luar biasa. Dalam Alkitab Roma 8 ayat 17 dikatakan, kamu adalah ahli waris kerajaan Allah. Tapi saudara, keselamatan, berkat-berkat Tuhan, status sebagai anak Allah, bahkan kita menjadi ahli waris daripada Tuhan. Ada satu pribadi yang berusaha merusak. Ada satu pribadi yang berusaha membutakan pikiran kita umat manusia. Dia membuat kita lupa bahwa kita ahli waris. Dia membuat kita lupa bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dia membuat kita lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Pribadi itu adalah setan saudara. Pribadi itu adalah iblis. Dia berusaha membuat kita tidak lagi fokus kepada berkat kasih setia, kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tapi iblis ini berusaha membuat kita melihat betapa banyaknya masalah yang kita hadapi di bumi ini. Sama seperti yang terjadi sekarang ini saudara.
Hari-hari ini saudara, bahkan dari waktu-waktu yang lalu, setiap masalah apapun yang muncul saudara, orang seringkali lebih membicarakan masalah, persoalan itu, daripada membicarakan betapa besarnya karya yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Barusan kita merayakan minggu yang lalu saudara, Yesus mati karena kasihnya bagi kita. Dan hari yang ketiga, Dia bangkit untuk membuktikan bahwa tidak ada yang sanggup menahan Dia dalam kematian. Amin. Dia sudah membuktikan dalam hidup kita. Tetapi saudara, pribadi yang satu ini, yang jahat ini, yang saya beri nama iblis, yang Alkitab bilang iblis atau setan, dia berusaha membuat kita lupa dengan segala kebaikan Tuhan. Dia membuat kita fokus kepada apa yang sedang terjadi. Padahal saudara, Alkitab berkata, apapun itu, langit dan bumi memang akan berlalu. Orang Kristen, dimanapun Anda berada saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda harus mengerti bahwa apapun yang kita perjuangkan, firman Tuhan ya dan amin. Dan firman itu berkata, langit dan bumi akan berlalu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, firman ini tidak bisa saudara taruh di belakang. Tidak bisa saudara pikirkan hanya sesuatu omong kosong. Tapi firman ini ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu. Kalau langit dan bumi akan berlalu, berarti saudara, jangan pernah fokuskan dirimu, jangan pernah pusatkan perhatianmu kepada segala sesuatu tentang langit dan bumi yang memang akan berlalu. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk memelihara, memperhatikan, menjaga bumi ini saudara. Tetapi kuasa kita menjaga tidak besar saudara. Karena ada firman yang lebih tinggi dari kuasa kita. Dia katakan akan berlalu. Kalau akan berlalu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita jaga sekuat tenaga. Kita buat bumi ini menjadi tempat yang baik saudara. Tetapi Alkitab bilang akan berlalu. Amin. Karena itu saudara, tema khotbah hari ini saya katakan kembali ke rumah. Kenapa Tuhan mau kita kembali ke rumah? Dalam masa-masa sekarang ini saudara, apapun yang terjadi bahkan dari masa-masa yang lalu, Alkitab selalu mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Amin. Untuk berjaga-jaga. Dari 2000 tahun lalu, 1000 tahun lalu, 500 tahun lalu, 100 tahun yang lalu, lahirnya bapak-bapak gereja. Semua kebenaran selalu bicara tentang berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Memang sampai hari ini sepertinya khotbah itu, sepertinya firman itu sesuatu yang entah kapan terjadi. Tapi saudara, Alkitab itu adalah firman Allah. Dan dia berkata, Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Jadi kalau Tuhan datang seperti pencuri, memang kita tidak tahu. Kalau khotbah ini pernah saudara dengar, Alkitab sudah mencatat 1000 tahun lalu, 500 tahun lalu, 100 tahun yang lalu. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang pernah mendengar khotbah ini 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi kenapa belum datang-datang? Karena memang itu bukan urusan kita. Tapi yang pasti dia akan datang segera. Amin. Tetapi saudara, sebelum dia datang, Tuhan telah memberitahukan tanda-tanda kepada kita. Karena itu penting untuk kita melihat apakah kita benar-benar sudah kembali ke rumah atau belum. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-37 sampai selanjutnya 44. Saya bacakan buat saudara. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa
dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Alkitab berulang-ulang, ada banyak sekali ayat-ayat tentang berjaga-jaga. Saya hanya mengangkat satu perikop dari Injil Matius. Dikatakan, saudara, ayat 37, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 6 dan pasal sebelumnya, bahkan tentang kehidupan pada zaman Nuh. Kehidupan pada zaman Nuh adalah satu kehidupan yang sudah sangat sempurna pada zaman itu. Mereka sudah bebas melakukan apapun. Apa yang mereka buat sudah bisa, saudara. Mereka kawin, mengawinkan, pesta pora, dan segala macam, saudara. Kalau kita lihat zaman sekarang juga sama. Kita ada dalam masa, mungkin masa-masa kesempurnaan pada zaman kita. Setiap zaman punya masa kesempurnaannya. Dan saudara, Alkitab berkata, kedatangan Anak Manusia sama seperti zaman Nuh, sempurna pada zamannya. Zaman kita juga sempurna pada zaman kita saat ini. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Halo? Tiba-tiba Tuhan datang. Dan bagaimana dia datang, saudara? Alkitab mengatakan, kalau ada dua orang, saya punya tafsir bicara dua orang, satu diangkat, satu tidak diangkat, saudara. Ini bicara yang pasti 50% diangkat, 50% ditinggalkan. Ditinggalkan untuk apa? Mengalami masa penganiayaan itu. Dan di masa penganiayaan ini, saudara, panjang lagi ceritanya. Dan ini Alkitab bilang, berarti hanya setengah kurang lebih. Ya. Tapi saya tidak mau bahas itu, yang saya bahas adalah ayat 43. Ini luar biasa, dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Ternyata, saudara, bagaimana rahasianya? Atau kenapa Tuhan mau kita kembali ke rumah? Kenapa Tuhan mau kita kembali ke rumah? Sebagaimana tema yang saya berikan hari ini. Karena apa, saudara? Karena saudara dan saya ditetapkan Tuhan sebagai tuan rumah kekal. Orang yang percaya Tuhan Yesus, dia mendapat kasih karunia. Bukan hanya sebagai anak saja, bukan hanya sebagai ahli waris saja, bukan hanya untuk diselamatkan dan diberkati. Tapi saudara dan saya yang ada dalam Yesus diberikan kasih karunia menjadi tuan rumah. Kenapa saudara diangkat menjadi tuan rumah? Karena hanya tuan rumah yang benar-benar mau menjaga rumahnya. Anda tidak bisa mengharapkan penjagaan rumah Anda kepada satpam. Anda tidak bisa mengharapkan rumah Anda dijaga oleh anjing peliharaan saudara. Anda tidak bisa mengharapkan rumah Anda dijaga oleh orang lain yang Anda bayar semahal apapun. Penjagaan dari orang luar beda dengan penjagaan yang saudara buat sendiri. Ayat 43. Waktu saya renungkan ayat ini, saya mendapat rema. Ternyata kita diangkat jadi anak. Kita diangkat jadi ahli waris. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya mengerti, kita tuan rumah kerajaan Allah. Alkitab berkata dalam Matius 16 ayat 19. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kalau saudara dan saya yang di dalam Yesus pegang kunci kerajaan surga,
Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya pemilik rumah. Saudara dan saya tuan rumah. Kalau saudara dan saya adalah tuan rumah, berarti untuk berjaga-jaga tidaklah susah. Kalau saudara dan saya adalah tuan rumah, maka untuk menjaga segala sesuatu berkat warisan kasih karunia Allah tidaklah susah. Kenapa saudara? Karena selain saudara tuan rumah, ada Tuan besar yang selalu memperhatikan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saya bacakan sekali lagi supaya saudara mengerti khotbah ini. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah, jika orang percaya Yesus, amin, tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Memang waktunya, tanggalnya, jamnya kita tidak tahu. Tapi hak sebagai tuan rumah membuat kita mampu berjaga-jaga dengan baik. Amin. Saudara punya barang apapun dalam rumah saudara, saudara tidak bisa mengandalkan tetangga menjaganya. Siapa yang menjaganya? Saudara. Keselamatan yang diberikan Tuhan buat kita, kita bisa jaga. Kasih karunia, ahli waris, status sebagai anak Allah, kita bisa jaga dengan baik ketika kita mengerti kita sudah diberikan hak menjadi tuan rumah kerajaan Allah. Amin. Amin saudara. Bahkan dalam Yohanes pasal 14 berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Tuhan pergi menyediakan tempat. Ayat ini bukan hanya ayat yang dikhotbahkan waktu pemakaman, tapi ayat ini adalah ayat yang memang meneguhkan kita bahwa kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Yesus yang telah mati waktu kita rayakan Jumat Agung kemarin, dan dia bangkit, dan dia 40 hari menyatakan dirinya di bumi bersama anak-anaknya yang percaya. Lalu dia naik ke surga, menyediakan rumah, karena Anda dan saya punya rumah masing-masing. Anda dan saya adalah tuan rumah atas rumah itu. Ini yang membuat iblis tidak bisa lagi mengganggu hidup saudara. Iblis boleh mengganggu pikiran saudara, tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka tidak ada lagi kuasa iblis yang bisa memisahkan saudara daripada kasih Allah yang besar itu. Amin. Roma 8 ayat 38 kita buka. Roma 8 ayat 38 dia berkata begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi ketika saudara terima Yesus, Anda punya rumah. Ingat baik-baik. Tetaplah pelihara rumah itu. Tetaplah kembali ke rumah yang Tuhan berikan. Karena tidak ada yang bisa memisahkan Anda dan saya, orang yang percaya Yesus, dengan kasih Tuhan. Amin. Jadi kita tuan rumah. Hanya tuan rumah juga saudara. Kenapa kita harus kembali ke rumah? Poin yang pertama, karena saudara dan saya tuan rumah. Kenapa penting mengetahui kita tuan rumah? Karena hanya tuan rumah yang mengasihi dan menyayangi bisa menjaga rumah itu. Kemudian saudara, hanya tuan rumah yang bisa menyambut Tuhan yang agung. Amin. Hanya tuan rumah yang bisa menyambut tamu yang agung. Dia datang seperti pencuri, itu berarti waktunya kita tidak tahu. Tetapi bagi orang percaya, dia bukan mencuri untuk merusak.
Alkitab bilang dia datang bukan sebagai pencuri, jangan salah ayat. Seperti pencuri kedatangannya, tapi dia bukan pencuri. Bisa mengerti? Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu iblis. Tetapi aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus datang seperti pencuri, tapi tidak datang sebagai pencuri. Bagi orang Kristen, dia datang sebagai tamu kekasih mempelai. Tapi bagi yang tidak percaya, baru dia datang seperti pencuri. Halo? Orang Kristen harus bisa membedakan. Kalau Anda yakin Anda tuan rumah, karena Anda sudah terima keselamatan itu, Anda sudah terima warisan itu, Anda sudah terima status yang mahal itu, yaitu anak Allah, berarti dia akan datang sebagai tamu yang agung. Dia akan datang sebagai mempelai saudara. Makanya penting jadi tuan rumah. Tapi kalau Anda tidak ada sebagai tuan rumah, bukan sebagai orang percaya Yesus, memang dia datang sebagai pencuri. Tiba-tiba saja. Penuh kengerian. Ayat lain berkata, dalam kitab Markus dikatakan, kengerian. Semua akan meratap. Matahari, bulan menjadi darah. Dan orang akan meratap melihat dia datang dari langit. Kenapa orang meratap melihat dia datang dari langit? Karena bagi yang tidak percaya, mereka atau Tuhan Yesus datang seperti dan benar-benar sebagai pencuri. Tiba-tiba kaget. Karena selama ini kesempatan yang diberikan oleh Tuhan tidak mereka hargai. Tapi bagi saudara dan saya anak-anak Tuhan, halo, Tuhan datang sebagai mempelai. Amin. Kita lihat ayatnya. Benarkah Tuhan datang sebagai mempelai? Jadi saudara tidak usah terlalu takut dengan apa yang terjadi sekarang. Dari zaman dulu masalah silih berganti. Masalah silih berganti. Pasti Tuhan selesaikan. Pasti ada jalan. Tapi jangan sampai masalah yang datang silih berganti membuat iman saudara down, iman saudara lemah, atau bahkan yang lebih parah lagi, bukan membuat saudara kembali ke rumah, bukan membuat saudara kembali ke Tuhan, tapi membuat saudara hanya fokus kepada masalah itu. Rugi. Rugi saudara. Coba kita lihat dulu ayat 1 Tesalonika. Pasal yang kelima. Ini tadi, jadi penting jadi tuan rumah. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Tentang berjaga-jaga. Saya bacakan buat saudara dari ayat 5 sampai selanjutnya. Atau saya baca dari awal supaya saudara bisa nangkap. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Harinya datang seperti pencuri, tapi dia tidak datang kepada orang benar sebagai pencuri. Dia datang sebagai mempelai. Ingat ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Amin. Bagi orang Kristen, meskipun digambarkan, diilustrasikan seperti pencuri, tetapi orang yang hidup dalam Kristus, dia tidak hidup dalam kegelapan. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Saudara dan saya, pastikanlah dirimu orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena
Allah. Ayat 9, mari saudara dimanapun masing-masing baca bersama-sama dengan saya. 1, 2 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita. Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Kedatangannya seperti pencuri, tapi Tuhan tidak menetapkan saudara untuk dicuri. Tuhan mau saudara selalu hidup bersama-sama dengan Dia. Dalam masalah, Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Dalam sukacita, Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Dalam masalah-masalah apapun, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah apapun, Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Amin. Karena itu, supaya Tuhan hidup bersama-sama saudara dan saudara hidup bersama-sama Tuhan, kembalilah ke rumah yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, kenapa Tuhan kita mau kita kembali ke rumah? Yang kedua, karena ternyata rumah yang Tuhan berikan, rumah yang Tuhan mau menjadi rumah kekal saudara dan saya, Tuhan punya kerinduan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Yesaya 56 ayat 7. Mari kita buka Alkitab. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Wow. Haleluya. Kalau saudara baca baik-baik ayat ini, bahkan saudara baca dari ayat-ayat di atasnya. Haleluya. Ini berkat besar bagi orang percaya. Ternyata saudara, inilah yang disebut cita-citanya Tuhan. Ternyata Tuhan yang saudara sembah, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Dia punya cita-cita saudara. Dia punya kerinduan. Dia punya harapan yang besar buat saudara dan saya. Bukan kebetulan Dia ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Bukan kebetulan Dia sangat-sangat serius menciptakan saudara. Bukan kebetulan saudara. Ternyata kenapa Dia melakukan banyak hal. Kenapa Dia rela mati buat saudara. Dan jangan gantikan kematiannya hanya dengan masalah ini saudara. Dia sungguh serius dengan kita manusia. Kenapa Dia buat semuanya? Dia lakukan semuanya. Karena Dia ingin kerinduannya itu tergenapi. Dia ingin cita-citanya tergenapi. Anda yang sudah menikah punya anak, Anda pasti punya cita-cita buat anak saudara. Anda pasti menginginkan anak saudara menjadi pribadi yang baik. Anda pasti menginginkan anak saudara menjadi orang-orang berhasil. Orang sukses. Orang diberkati. Kita yang manusia biasa saja, yang kita sendiri tidak tahu apakah cita-cita kita buat anak kita berhasil itu jadi atau tidak. Tapi kita berjuang supaya anak kita bisa mengalami apa yang kita cita-citakan. Amin. Apalagi Tuhan. Tuhan Yesus yang saudara sembah, Dia tidak akan pernah gagal. Kalau Dia sudah punya cita-cita, ingat baik, pasti terjadi. Apa cita-citanya? Lihat. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Jadi Tuhan sendiri yang akan membawa kita. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Kembali ke gunung itu. Kembali ke rumah itu. Kembali ke tempat di mana ada Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan. Karena itu saudara jangan marah dengan masalah ini. Jangan marah dengan segala kekeosan, kekacauan yang sedang terjadi.
Di mana saya percaya kita semua sudah mulai merasa bosan, jenuh dan segala macam, bingung. Jangan marah. Karena bagi anak Tuhan, ini cara Tuhan juga supaya kita masuk kembali ke rumah itu. Masuk kembali ke gunung itu. Dan di gunung itu Alkitab berkata apa? Akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Tuhan akan memberikan satu sukacita untuk saudara cinta berdoa. Amin. Amin. Luar biasa. Kenapa Tuhan mau kita kembali ke rumah? Karena ini juga cita-cita Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi rumah doa. Saya perhatikan dengan masalah yang terjadi sekarang. Benar-benar tembok-tembok itu runtuh. Mau tidak mau, saudara harus berdoa untuk segala bangsa. Betul enggak? Mau tidak mau, saudara harus berdoa di luar tembok-tembok gereja lagi. Sekarang lagi heboh video orang di pinggir-pinggir jalan berdoa ya. Bernyanyi, puji Tuhan. Saya bersuka cita. Di negara-negara manapun, puji Tuhan. Tetapi hati-hati juga. Hati-hati, karena Tuhan sudah catat. Jangan kamu berdoa seperti mereka yang tidak kenal Tuhan. Mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Ketahuilah mereka sudah mendapat upahnya. Oke. Di satu sisi kita bersuka cita. Sekarang orang cari Tuhan. Tapi benarkah mereka yang berdoa di pinggir jalan benar-benar juga mau menjadi rumah doa dengan kembali ke rumah Tuhan? Kembali ke rumah yang Tuhan berikan dalam hidup mereka? Atau mereka hanya berdoa di pinggir jalan supaya viral? Halo? Nah, saya suka cita, lagunya menyentuh hati. Saya nonton banyak video, saya juga menangis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan bikin segala macam cara untuk orang cari Tuhan. Tuhan bikin segala macam cara untuk orang kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara, yang Tuhan mau saudara benar-benar jadi rumah doa. Kita orang Indonesia berdoa buat negara lain. Kapan waktunya? Sekarang ini. Anda gereja A bisa berdoa buat gereja B. Kapan waktunya? Sekarang ini. Mungkin Anda tidak kenal kota A, kota B, kota C, kota D. Tapi masanya saudara berdoa. Kapan waktunya? Sekarang ini. Dan puji Tuhan buat GBI Tamalalang Push Ministry. Dari puluhan tahun lalu. Punya misi. Berdoa untuk kota-kota, suku-suku, pulau-pulau, dan bangsa-bangsa. Ternyata, saudara, berdoa itu bukan bicara saudara harus pergi ke sana. Tidak. Kalau saudara diberkati Tuhan untuk pergi ke negara A, ke suku A, ke suku B, kota B, pulau C, puji Tuhan. Itu lebih baik. Tapi kalaupun ternyata tidak bisa, karena keadaan seperti yang terjadi saat ini, rumah doa itu punya kuasa menyampaikan semua kepada Tuhan. Karena kau tuan rumah. Amin. Amin. Luar biasa. Kita bisa berdoa saudara. Banyak orang ketakutan dengan segala hal. Tapi doa itu mengubah, menciptakan sejarah baru. Amin. Hari ini saudara, kita bersyukur orang mulai berdoa di pinggir-pinggir jalan, berlutut. Tapi bagi yang benar-benar jadi tuan rumah, bagi yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, bagi yang benar-benar mau kembali ke rumah yang Tuhan berikan, kita bukan hanya berdoa untuk diviralkan, untuk dilihat orang, tapi karena kita menyadari ini cita-cita Tuhan. Bagaimanapun kita harus jadi rumah doa. Ini penting saudara. Karena bicara kedatangan Tuhan, sebelum dia datang dia akan menghakimi segala sesuatu. Tapi tentunya Injil diberitakan dulu kepada segala bangsa. Baru dia menghakimi. Dan bicara penghakiman, kalau saudara baca Alkitab, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 17. Makanya penting untuk kita berdoa dan mengerti bahwa kita adalah rumah doa. Mari saudara buka dalam 1 Petrus 4
ayat yang ke-17. Saya baca mulai dari ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Nah ini, orang Kristen memang pasti mengalami banyak penderitaan. Kenapa penderitaan? Karena bicara tentang Injil memang tidak bisa dimengerti dunia. Waktu saudara hidup dengan Injil, hidup dengan iman, dunia tidak suka. Ketika dunia tidak suka, pasti saudara menderita. Tapi Injil sekarang sudah diselewengkan saudara. Kebanyakan bicara Injil selalu yang senang. Betul, Tuhan pasti memberkati. Tapi perlengkapi dirimu juga bahwa hidup soal Injil itu tidak bisa dipisahkan dengan menyambut datangnya Tuhan Yesus sebagai Raja. Dan ketika saudara bicara itu, saudara akan mengalami penderitaan. Karena orang tidak akan menerimanya. Halo? Nah, tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, artinya karena firman, maka janganlah ia malu. Jangan malu saudara. Jangan malu. Halo? Memang kita dikucilkan, kita dianggap salah paham, disalahpahami, dibenci. Jangan malu. Kenapa? Tuan rumah nggak usah malu. Betul nggak? Rumah kita rumah kekal, ya. Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dalam penderitaannya semakin dia mengalami beban karena Injil yang dia hidupi, hendaklah kemuliaan Kristus nyata lewat hidup kita. Amin. Dan ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Wow. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bapak Ibu, penghakiman dimulai dari kita. Artinya, kenapa dimulai dari kita? Karena Tuhan sudah buat semuanya. Secara khusus saudara yang sudah percaya, dia sudah lakukan semuanya. Dia tebus dosamu, dia selamatkan engkau. Dia angkat engkau jadi anaknya. Tadi saya sudah sampaikan. Dia berikan kepadamu status sebagai anak Allah, ahli waris. Dia berikan kepadamu dan saya kunci kerajaan surga. Tapi ada banyak anak-anak Allah yang tinggalkan rumahnya. Sama seperti anak bungsu, tinggalkan rumahnya. Dia pikir di luar lebih baik. Kenapa orang tidak suka di rumah? Karena pepatah dunia berkata, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Sekarang waktunya rumput sendiri lebih hijau, saudara. Amin. Pulanglah. Kenapa rumah Allah harus dihakimi? Dimulai dari rumah Allah. Karena cita-cita Tuhan. Tuhan mau rumah itu jadi rumah doa. Kalau di rumah itu tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, Tuhan sedih. Kalau di rumah itu tidak ada lagi sukacita tentang Tuhan, Tuhan sedih. Saudara, Anda yang berumah tangga atau Anda yang punya keluarga, saya percaya kita tidak mungkin tiba-tiba muncul ya. Pasti kita punya keluarga. Waktu saudara kumpul di rumah bersama keluarga, apakah yang saudara bicarakan? Apakah yang saudara bicarakan kesuksesan karirmu? Apakah yang saudara bicarakan kesuksesan pelayananmu? Apakah yang saudara bicarakan berapa banyaknya tabunganmu? Di rekening A, rekening B, rekening C? Apakah di rumah itu yang saudara bicarakan? Saya percaya tidak. Keluarga yang baik dan harmonis. Kadang-kadang mereka tidak bicara. Tapi mereka bisa berkumpul saja. Mereka bisa saling bertatap muka satu dengan lain. Itu adalah sukacita besar. Mungkin mereka hanya makan nasi dengan tempe atau dengan garam. Kami di rumah sering makan nasi saja. Gitu. Tapi kalau di rumah itu saudara, cinta sesungguhnya bukan apa yang dibicarakan, tapi saudara bisa bertatap muka, bisa berjumpa satu dengan lain. Itu bicara hubungan. Justru kalau terlalu banyak bicara, bisa berantem nanti. Betul nggak? Nanti istri bilang kau cerewet, suami bilang kau cerewet, anak bilang kalian cerewet. Semua cerewet, jadinya berantem. Tapi ketika di rumah hanya ada tatap muka, membicarakan hal-hal yang kadang-kadang tidak penting, kadang-kadang hal-hal biasa, itu bisa membuat cinta semakin erat. Itulah rumah. Dalam doa saudara, mungkin saudara hanya mendoakan
supaya jemaat saudara, supaya pendeta saudara, supaya keluarga saudara sehat. Padahal dia tidak sedang sakit. Tapi itulah cinta, itulah rumah doa. Amin. Itu rumah doa. Jadi mari saudara, mulai hari ini, mari terus saling mendoakan. Saling mendoakan, itu tugas Tuhan. Jadi kenapa kita harus kembali ke rumah? Yang pertama, karena saudara dan saya tuan rumah. Hanya tuan rumah yang benar-benar bisa berjaga-jaga atas rumahnya. Hanya tuan rumah yang bisa menyambut tamu agung, yaitu mempelai kita, Yesus Kristus. Yang kedua, karena Tuhan punya cita-cita, saudara dan saya adalah rumah doa. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus bicara, kenapa kita harus kembali tentang rumah, kembali ke rumah. Karena bicara rumah itu adalah hidup kita sendiri. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, ayat 16 dan 17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 juga berkata, tidak tahukah kamu bahwa bait Allah, kamu adalah bait Allah yang kudus. Berarti bicara rumah, bicara pribadi kita. Tuhan mau kita kembali ke rumah, artinya supaya kita kembali memperhatikan kekristenan kita yang sebenarnya. Sudahkah kita membangun kekristenan itu dengan benar dalam hidup kita? Sudahkah saudara dan saya membangun bait Allah ini menjadi bait yang menyenangkan Tuhan? Bait yang layak untuk menaburkan, untuk menaruh mezbah? Atau selama ini kekristenan kita lupa memperhatikan tubuh ini, hidup ini. Kita sibuk perhatiin orang lain. Sama seperti Yesus berkata, balok balok di matamu apa tuh? Selumbar di mata orang kau lihat, tapi balok di matamu sendiri, unta di matamu sendiri tidak bisa kita lihat. Nah, orang Kristen sekarang ini paling jago kritik. Paling jago memperhatikan orang lain punya kehidupan. Tidak salah, karena Alkitab berkata orang yang melayani penilik jemaat memperhatikan jemaatnya. Tapi memperhatikan untuk membangun. Amin. Bukan memperhatikan untuk lupa memperhatikan diri sendiri. Makanya Alkitab bilang begini. Bicara membersihkan wajan. Jangan bersihkan yang luar. Bersihkan dalamnya. Maka otomatis yang luar akan bersih. Begitu juga dengan kita. Waktu kita sibuk membenahi rumah itu. Kembali kita membenahi rumah, yaitu diri kita sendiri. Maka semua yang lain juga akan baik. Ini penting saudara. Ya. Mari kita lihat lagi Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini bicara tentang dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang-orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bicara rumah ini penting. Hari ini saya mau membawa saudara dan saya merefleksikan kembali iman Kristen kita. Tentang rumah yang kita bangun. Tentang fondasi kekristenan kita. Tentang pertumbuhan iman kita. Adakah dibangun di atas batu atau di atas pasir? Di sini ada dua jenis orang. Yang pertama bijaksana, yang kedua bodoh.
Ternyata saudara, yang bijaksana dan bodoh sama-sama dapat kasih karunia yang sama. Sama-sama dapat kasih karunia yang sama. Saya renungkan, saya baca ulang-ulang ini. Ternyata yang bijaksana sama yang bodoh mendapat kasih karunia yang sama. Banyak orang pikir, oh dia bodoh karena dia tidak dapat kasih karunia. Salah. Yang bodoh dan bijaksana sama-sama dapat kasih karunia. Apa kasih karunianya? Mereka sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Sama-sama mendengar firman. Sama-sama makan makanan rohani yang sama. Tapi kenapa yang satu bijaksana? Tapi kenapa yang satu bodoh? Karena yang bijaksana, dia bukan hanya mendengar, tapi dia melakukan. Yang bodoh suka dengar, keliling ke seluruh dunia, keliling KKR, cari YouTuber dimanapun untuk dengar, tapi tidak melakukan. Itu bodoh. Kasih karunia-Nya sama. Anda sama-sama mendapatkan firman yang sama. Anda membeli kuota yang sama. 1 giga berapa sekarang ya? 50.000 kali ya? 3 giga kah? 10 giga? Tidak mungkin Anda pengguna merek yang sama, harga beda. Tidak mungkin. Tapi kenapa yang satu Alkitab bilang bijaksana dan satu bodoh? Karena yang satu melakukan apa yang dia dengar. Iman tanpa perbuatan mati. Ketika saudara mendengar sesuatu, saudara dapat iman. Tapi waktu saudara tidak lakukan apa yang saudara dengar, yang adalah iman itu, maka mati. Maka bodohlah saudara. Tapi kalau saudara mendengar firman itu, dan saudara mendapatkan iman itu, dan saudara melakukan iman itu, maka saudara hidup. Anda bijaksana. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Firman Kristus. Waktu saudara mendengar, iman timbul. Tapi iman itu mati kalau Anda tidak melakukan apa yang Anda dengar. Tapi kalau Anda berani melakukan apa yang Anda dengar, maka iman itu hidup. Apa yang Anda dengar selama Anda jadi Kristus? Banyak. Jangan takut. Percaya saja. Amin. Jadilah tuan rumah. Itu yang Anda dengar hari ini. Jadilah rumah doa. Itu yang Anda dengar hari ini. Bangunlah rumahmu dengan baik. Itu yang Anda dengar hari ini. Kalau Anda mau jadi bijaksana, lakukan. Sama-sama dapat kasih karunia yang sama. Sama-sama juga dapat pencobaan yang sama. Ini kan sekarang orang lagi tanpa disadari karena pemahaman yang kurang tepat ya menurut saya. Mulai harusnya orang Kristen aman. Tiba-tiba saudara Mazmur 91 jadi jimat ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa. Ayat 1 dan 2. Itu akan berlaku kalau ayat 1 dan 2 saudara lakukan. Walau 1000 rebah di kirimu, 10.000 di kanan, ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap penyakit sampar, penyakit menular, kedahsyatan malam. Itu jangan jadikan jimat. Anda tidak kembali ke rumah lalu Anda kutip ayat itu. Anda harus kembali ke rumah. Mazmur 91 hanya berlaku kalau saudara lakukan ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa. Dan yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Akan berkata kepada Allah, Allahku, Tuhanku, Allahku yang dapat kupercaya, gunung batu keselamatanku. Artinya kalau saudara duduk, kalau saudara bermalam, saudara percaya kepada Tuhan, saudara punya hubungan, saudara kembali ke rumah, saudara jadi tuan rumah, saudara jadi rumah doa, baru Mazmur 91 menjadi bagian kita. Amin. Kasih karunia-Nya sama, masalahnya sama. Masalahnya apa? Jangan kayak yang sekarang, orang Kristen harusnya tidak kena, begitu kena mulai nangis. Kenapa Tuhan? Kenapa? Bukan itu saudara, siapapun ngalami masalah. Jangan karena saudara orang Kristen lalu matahari terbit panas, saudara tetap ngalami apa? Adem, nggak mungkin. Hujan deras saudara ngalami panas, nah itu ada yang salah dalam tubuh saudara. Harusnya kalau matahari panas ya saudara ngerasa panas.
Kalau hujan ya saudara kebasahan, begitu. Jadi masalahnya sama. Apa masalahnya? Lalu datanglah banjir, satu. Yang kedua, datanglah hujan, banjir, dan angin. Sama masalahnya. Kasih karunia-Nya sama, masalahnya sama. Tetapi kenapa yang dibangun di atas batu tidak rusak? Karena dia membangun di atas batu. Dia mendengar firman, dia melakukan. Tapi yang dibangun di atas pasir, saudara, rusak. Saya dapat hikmat dari ayat ini. Jangan pernah pusing tentang angin. Jangan pernah pusing tentang hujan. Jangan pernah pusing tentang banjir. Atau jangan fokus kepada angin, hujan, dan banjir. Tapi fokuslah kepada apa? Kau bangun rumah di mana? Di batu atau di pasir? Bagaimana cari bangun rumah di batu? Lakukan firman Allah. Sekecil apapun, lakukan. Tuhan tidak paksa kita langsung lakukan hal berat. Dia latih kita sedikit demi sedikit. Amin. Jadi 3 hal ini, saudara. Dalam masa-masa sekarang, mari kita kembali ke 3 hal ini. Saya berikan khotbah hari ini untuk jadi perenungan, refleksi bagi kita. Kembalilah ke rumah. Kenapa? Karena yang pertama, saudara adalah tuan rumah. Dan yang kedua, cita-cita Tuhan. Tuhan mau saudara jadi rumah doa. Dan yang ketiga, karena bicara rumah, itu bicara hidup saudara sendiri. Bangunlah hidupmu. Selama saudara di rumah, adakah saudara baca Alkitab? Harusnya saudara lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Nah masalahnya saudara, ada banyak teman saya di kiri dan kanan di mana-mana. Mereka malah sibuk, fokus memperhatikan hujan, angin, dan banjir. Update statusnya tentang masalah dunia yang sebentar juga akan lewat. Amin. Kenapa saudara tidak bangun diri saudara dengan apa? Bangun hubungan berdoa. Bangun hubungan dengan firman Allah. Firman Allah tidak mungkin melukai saudara. Firman Allah pasti memberikan kekuatan, semangat baru buat kita. Demikian buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya.